Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asatidatul kiram, guru-guru yang hadir yang kami muliakan, mohon maaf izin duduk di sini ya. Akhwatul iman, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sama Allah. Enggak ada henti-hentinya kita bersyukur. Tiap waktu ada aja nikmat yang Allah kasih itu. Yang kadang-kadang bikin kita bahagia, yang kadang-kadang bikin kita jadi ingat bahwasannya kita ini cuma makhluk, yang kadang-kadang bikin kita sadar kalau kita ini terbatas ilmunya, bikin kita sadar kalau kita ini kemampuan kita ini nggak seberapa, yang bikin kita paham bahwasannya la haula wala quwata illa billah. Salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Akhwatul iman, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini pembahasan kita tentang muhasabah, persiapan di akhir tahun. Setiap manusia pasti ingin hari ini lebih baik daripada yang kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Dan itu wajar manusia. Dan orang tua pasti ingin anaknya lebih baik dari orang tuanya. Nggak ada orang tua yang pengen anaknya lebih buruk daripada orang tuanya. Pasti pengen anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Dan itu sudah manusiawi, sudah menjadi fitrah manusia. Pasti yang diinginkan adalah kebaikan dan kebaikan. Bahkan ketika diberikan dua pilihan, pengen hidup kaya apa pengen hidup berkah, pasti yang diambil dua-duanya. Pengen hidup yang kaya dan berkah, Ustadz. Pengen selamat di dunia apa pengen selamat di akhirat? Pasti dua-duanya yang dipilih. Pengennya selamat dunia dan akhirat. Pengen anaknya pintar apa pengen anaknya soleh? Pasti dua-duanya. Dan ini manusia. Makanya sekarang saya kurangin pertanyaan-pertanyaan gitu buat ibu-ibu, karena nggak ada jawabannya. Pasti dua-duanya jawabannya itu. Nggak bisa milih, karena dua-duanya baik. Dan itu manusia. Kita akan pengen kebaikan dan terus kebaikan. Karena kita muhasabah, kita ingat-ingat nih. Muhasabah itu apa sih? Muhasabah itu nginget diri, mawas diri, tahu diri. Nah itu muhasabah. Dan nanti ketika seseorang itu muhasabah, maka akhirnya itu akan baik. Orang yang muhasabah itu akhirnya akan baik. Kenapa orang yang muhasabah itu akhirnya akan baik? Karena sudah melewati proses-proses editing segala macam tuh.
Suka nonton film? Jujur aja nggak apa-apa. Apa film yang di bioskop, apa film yang di TV, itu kan nggak langsung sekali rekam action langsung jadi, enggak. Ada prosesnya dulu kan. Setelah direkam, dilihat dulu, ini diedit, ini kurang bagus. Ini suaranya nggak jelas, dubbing dulu, direkam dulu biar suaranya jelas. Ini view-nya kurang dapet, ini angle-nya kurang pas, dipasin dulu. Ini suasananya kurang bagus, actingnya kurang meresapi. Itu untuk apa? Untuk mendapatkan hasil film yang terbaik. Diedit dulu. Sekarang ketika kita ingin muhasabah, kita lagi editing nih. Apa yang kurang pas ya? Oh, ini nih masih suka ngomongin orang. Ini kurang pas kayaknya, berarti diedit nih. Dihapus pelan-pelan nih, gibah dihapus. Alhamdulillah, di sini nggak ada yang ngomongin orang. Nggak ada. Tanpa kita sadarin, ternyata berkumpul dengan orang-orang soleh itu menghilangkan sedikit demi sedikit keburukan yang ada dalam diri kita. Kenapa tadi saya bilang di sini mah nggak ada yang ngomongin orang? Karena di sini kumpulnya sama orang-orang baik semua. Kumpulnya lagi ngaji. Kumpulnya lagi ngaji. Ternyata bunda yang dirahmati Allah, nggak gampang buat ngelangkahkan kaki kita untuk sampai di sini, ini nggak gampang. Masih untung ada yang ngetok-ngetok pintu rumah, Bu, ngaji yuk. Alhamdulillah masih ada yang nyamper ke rumah, Bu, ngaji yuk. Alhamdulillah masih ada yang ngingetin, Bu, ngaji. Alhamdulillah. Nggak gampang buat datang ke sini. Ada aja halangannya. Karena kenapa? Setiap langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini, langkah kaki kanannya itu rahmat, langkah kaki kirinya itu ampunan. Semakin jauh langkah kita, semakin banyak rahmat dan ampunan yang kita dapat. Makanya setan gak mau kita dapat itu, makanya dihalang-halangin. Kadang-kadang mau ngaji, cucu datang ngajak main. Ada aja. Mau berangkat, udah rapi, udah siap, tamu datang ke rumah. Dan ini yang menjadi godaan. Nggak kita sadarin, tapi kita harus yakin semua yang terjadi karena ketentuan Allah. Nggak kebetulan, nggak. Jadi kita editing di kehidupan kita nih, sehingga nanti di padang mahsyar ketika film kita itu ditayangkan oleh Allah, kita nontonnya enak. Karena kenapa? Yang gibah udah nggak ada, yang ngomongin orang udah nggak ada, yang bohong udah nggak ada, yang dengki udah nggak ada, udah dihapus semuanya. Udah yang cakep-cakepnya doang yang ditonton tuh. Ini muhasabah. Yang pertama, ketika kita ingin muhasabah, ketika kita ingin kehidupan kita lebih baik lagi dari sebelumnya, perbaiki dulu hubungan kita sama Allah. Ini harus yang jadi utama, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu ayat apa itu? Ayat 1000. Hafal itu. Ayat 1000 dinar. Dan kuncinya di mana? Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah.
Takwa kepada Allah itu bukan cuma sekedar sholat, bukan cuma sekedar puasa, ngaji, sedekah, zakat, santunin anak yatim. Tidak cuma itu, tapi ada hal yang harus kita tinggalkan. Apa itu? Yang Allah larang, tinggalkan. Itu takwa. Karena ternyata meninggalkan yang Allah larang itu lebih sulit dibandingkan melaksanakan yang Allah perintahkan. Walaupun ngantuk-ngantuk juga sholat isya mah dikerjain. Walaupun habis pakai mukena, belonjoran lagi di kasur, tiduran lagi di kasur, alhamdulillah tahajud mah 2 rakaat terlaksana. Walaupun habis wudhu pakai mukena, tiduran dulu di atas sejadah. Baca Al-Quran walaupun ngantuk-ngantuk juga, alhamdulillah masih kebaca. Itu kalau taat masih bisa dipaksakan. Tapi lebih sulit ketika kita ingin meninggalkan apa yang Allah larang. Udah niat nih dari rumah, nggak mau ngomongin orang, nggak mau ngomongin orang. Udah kuat tuh, pokoknya dari rumah nggak mau ngomongin orang. Kumpul, arisan, nggak ngomongin orang. Yang penting niat dulu Ustaz. Yang penting niatnya. Niat tuh bener. Kumpul, ngobrol A, ngobrol B, ngobrol C. Temennya satu nggak datang. Ibu Anu kemana? Bun, iblis itu menggoda manusia nggak langsung. Bu, tinggalkan sholat. Enggak. Wahai anak Adam, ngomongin orang, omongin kesalahan orang. Enggak. Iblis menggoda manusia itu enggak begitu caranya. Halus banget. Sebagaimana iblis itu menjerumuskan Adam untuk makan buah khuldi yang dilarang sama Allah, itu enggak langsung, "Dam, makan tuh buah khuldi." Enggak. Tapi pelan-pelan diajak jalan-jalan dulu itu ke surga. Adam, ini namanya buah semangka, enak loh, mau coba atau enggak? Dilarang enggak buah semangka? Dimakan sama Adam. Oh iya, enak. Adam, ini namanya buah anggur, enak gitu, makan cepat, dimakan. Terus jalan enggak berasa, ngeliling, sampailah di depan pohon khuldi yang dilarang sama Allah. Karena sudah banyak kenikmatan yang didapat, sehingga lupa bahwasannya ini pun dilarang. Apa godaannya? Enggak bilang ini makan, enggak. Ini buah yang paling enak yang ada di surga. Oh, kalau anggur aja tadi enak, semangka aja enak, melon aja enak, apalagi buah yang paling enak. Enggak langsung, tapi jalan dulu, muter dulu, nyobain ini, nyobain itu, sehingga sampai kepada titik yang dilarang oleh Allah. Jadi kita harus perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini perintah dari Allah untuk merencanakan ke depan kita mau apa. Kita tulis 2024 apa yang kita mau capai. Besok apa yang kita mau targetkan, kita tulis tuh. Pengen umroh, pengen haji, pengen ini, pengen itu, semua segala macam. Terus kita tulis tuh. Untuk apa? Sebagai rencana bahwasannya banyak kebaikan yang kita rencanakan, tapi kita tidak lepaskan rencana itu dari Allah. Al-insanu fit tafkir wallahu fit tadbir. Manusia itu punya rencananya, manusia itu banyak rencananya, tapi ketentuannya tetap ada di tangan Allah. Sehingga ketika ada rencana kita yang terjadi, kita akan mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah yang telah memberikan apa yang saya rencanakan. Tapi ketika rencana itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala keadaan.
Jadi nggak ada merasa bangga ketika rencananya terjadi, dan nggak merasa putus asa ketika rencananya itu tidak berhasil. Tetap tenang. Karena apa? Karena mengajak Allah di dalam merencanakan itu semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Ada yang nggak punya masalah? Nah, ketika dia ngerasa nggak punya masalah, itu masalah. Setiap kita pasti ada masalah, ada ujiannya, dan ujian itu bukan karena Allah benci sama hambanya, enggak. Untuk naik kelas, kalau kita menilai orang yang diuji, orang yang dicoba oleh Allah itu tandanya Allah tidak senang dengan dia, bagaimana dengan para nabi dan para rasul yang diuji oleh Allah? Bukankah mereka itu orang-orang terdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka tetap diuji. Kan Allah itu menguji seorang hamba itu karena Allah pengen dekat sama dia, bukan karena Allah pengen ngejauhin dia, bukan. Kalau di kantong punya duit tinggal 10.000, nggak ada lagi, tinggal 10.000, dan keadaan kita masih di Bogor, pengen pulang ke Pamulang, punya duit tinggal 10.000, sama orang yang di kantongnya punya duit 500.000, posisinya sama-sama di Bogor, kira-kira doanya lebih nikmat yang mana? Doanya lebih nikmat yang 10.000 apa yang 500.000? Yang 10.000. Ya Allah, panjang banget itu ya Allahnya itu. Ya Allah, ini duit tinggal 10.000, pengen pulang ke Pamulang. Allah yang punya kuasa, Allah yang punya cara. Orang ketika diuji dengan hal yang sedemikian, itu tawakalnya kepada Allah lebih besar. Lebih besar tawakalnya kepada Allah dibandingkan dengan orang yang punya uang 500.000 di kantongnya. Kata dia apa? Tenang aja, masih punya duit 500.000. Mau makan juga cukup ini mah. Mau pulang naik taksi juga cukup. Terkadang Allah berikan kita keadaan pada titik itu untuk mengenalkan kepada kita sesungguhnya segala sesuatunya itu ada di Allah. Makanya Allah berikan kita masalah, bukan karena Allah benci kita, bukan karena Allah nggak sayang kita, bukan karena Allah itu dendam sama kita, enggak. Allah tuh nggak ada sifat pendendam. Di antara salah satu nama-nama Allah yang 99 tadi kita baca, justru yang kita lihat adalah Al-Afu, yang maha pemaaf, Al-Ghafur, yang maha mengampuni, At-Tawwab, yang maha penerima taubat. Nggak ada Allah itu maha pendendam. Buktinya walaupun kita bermaksiat, bahkan kita maksiatnya pakai nikmat dari Allah. Coba itu. Kita maksiat, tapi ketika maksiat yang kita gunakan itu nikmat Allah untuk maksiat. Kalau kita punya motor, dipinjam sama orang, Bu, boleh saya pinjam motornya? Boleh, silahkan dipinjam. Setelah dipinjam, motornya dipakai buat nabrak kita, gimana rasanya? Ini kita maksiat, tapi ketika kita maksiat, kita menggunakan nikmat yang Allah kasih untuk kita. Tapi Allah enggak, tetap Allah kasih kita izin nafas. Kalau kasih kita jantungnya berdetak, Allah kasih kita menghirup oksigen dengan bebas tanpa bayaran, gratis semuanya. Coba kalau ke rumah sakit pakai oksigen, berapa duit udah? Tapi ini gratis. Yaj'allahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan jalan keluar. Allah ketika ingin memberikan jalan keluar, itu terkadang prosesnya yang harus kita terima. Kalau kita pengen berangkat ke Ciputat, bayangan kita jalannya lewat mana?
lewat gaplek. Lewat gaplek kalau mau ke Ciputat. Tujuannya kemana? Yang penting sampai ke Ciputat ya. Walaupun harus muter dulu ke Serua, walaupun harus muter dulu ke BSD, baru ke Ciputat, yang penting penting itu. Yang penting itu. Karena kata Allah apa? Yaj'allahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluarnya. Yang penting masalahnya beres. Itu kuncinya. Gimana caranya biar masalahnya beres? Ya kitanya kudu taat sama Allah. Ya Allah, kenapa begini? Ntar kalau Allah jawab, kan pengennya begitu, makanya jalannya begini. Itu. Terkadang kita hanya fokus ke tujuan, tapi kita nggak ngelewatin proses perjalanannya. Pengen umrah? Pengen. Yang penting mau dibayarin kek, mau dibiayain kek, apa dibayarin suami, apa dibayarin sama anak, apa dapat hadiah, yang penting itu kuncinya. Sama ketika kita ngelihat orang sakit tuh pengennya apa? Sembuh, pengen sehat. Terserah dok mau pakai apa kek, yang penting saya sehat, kan begitu. Ketika kata dokter, saya suntik tangannya ya, mau disuntik tangannya, yang penting itu kuncinya. Ketika kata dokter dimasukin, kita operasi ya, mau, yang penting kuncinya kan itu. Sama ketika Allah bilang yaj'allahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluarnya. Yang penting apa? Wa may yattaqillah, yang penting takwanya dulu. Kalau kata Allah sholat. Kalau kata Allah jangan dikerjain, jangan. Ya Allah, tapi kan enak banget itu, jangan. Ya Allah, tapi sayang, jangan. Ya Allah, sekali mah nggak apa-apa kali, jangan. Kan kita mau yang makhraja, kita mau jalan keluarnya. Yaj'allahu makhraja. Ya Allah, masalahnya nggak selesai. Apa Allah nggak dengar doa saya? Oh enggak, Allah ngedengar doa kita, cuma Allah belum mengabulkan. Karenanya al-khiratu fi makhtarahullah, yang terbaik itu yang Allah pilihkan untuk kita. Jadi jangan pernah kita nyalahin takdir. Gara-gara anu nih jadi begini, gara-gara si itu tuh jadi begitu, gara-gara ini jadi begini. Enggak. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini semuanya karena takdir dan ketentuan Allah. Jadi kita gak bisa menyalahkan takdir, enggak. Justru kita minta sama Allah, ya Allah berikan kami hati yang lapang agar kami bisa menerima takdirmu. Kita gak nolak takdir Allah, tapi kita minta sama Allah agar Allah berikan kita kelapangan sehingga tenang menerima takdir. Kalau di dalam bahasa Arab, ketenangan itu ada sakinah, ada tumakninah. Ini artinya sama-sama tenang, tapi beda maknanya. Kalau sakinah itu tenang setelah adanya urusan, setelah adanya masalah, setelah adanya badai, ini namanya sakinah, tenangnya. Karenanya kalau ada orang yang baru nikah, kita doainnya apa? Sakinah. Kenapa nggak ngedoain mudah-mudahan jadi keluarga yang warohmah, mawadah, sakinah? Nggak dibalik kan?
sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu urutannya memang begitu. Sakinah dulu, tenang dulu. Kalau udah tenang, mawaddah, timbul rasa cinta. Kalau sudah timbul rasa cinta, baru yang terakhir rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Udah tua, cintanya udah habis, sisanya tinggal sayangnya. Kenapa sayangnya? Tinggal dirawatin. Aki-aki tinggal ngerawatin nenek-nenek, nenek-nenek tinggal ngerawatin aki-aki. Cintanya udah habis. Kalau cinta itu karena keunggulan, cinta itu karena adanya sesuatu yang istimewa, itu cinta, itu mawaddah. Kenapa cinta? Karena cantik. Tenang bun, nanti kalau udah pindah alam muda lagi. Jangan takut. Waktu muda nyari-nyari lesung pipi, sekarang udah ada lesung pipinya, nggak usah dicariin. Nggak usah khawatir, lesung pipinya udah ada sekarang, otomatis. Otomatis sudah ada lesung pipinya. Ini cinta karena ada sesuatu yang lebih. Tapi kalau kasih sayang itu karena bukan melihat kelebihan, bukan, tapi karena melihat dirinya sudah begitu. Itu timbul kasih sayang. Makanya kalau melihat aki-aki sama nenek-nenek jalan berdua, yang ada apa? Bukan jatuh cinta, kasih sayang yang ada. Nenek-nenek sama kakek-kakek jalan berduaan sambil gandengan tangan, itu kasih sayang, bukan cinta, itu kasih sayang yang ada. Makanya adanya sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang yang sakinah itu adanya setelah berantem. Makanya yang namanya rumah tangga pasti ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Ayahnya pengen anaknya masuk ke polisi, ibunya pengen anaknya masuk ke pesantren, ya masing-masing bedanya. Ibunya pengen hordeng warna hijau, bapaknya pengen hordeng warna abu-abu. Tuh. Dan perbedaan pendapat itu pasti ada. Liburan, ibunya pengen ngajak jalan-jalan ke gunung, ayahnya pengen ngajak jalan-jalan ke pantai, akhirnya kagak kemana-mana. Dan ini perbedaan di dalam urusan rumah tangga, di dalam mawaddah, di dalam sakinah itu akan ada. Nah, karenanya ketika suami istri itu berantem, siangnya berantem, malamnya bercanda. Tersiangnya berantem, malamnya bercanda. Begitu aja terus. Karena sakinah itu akan adanya di situ. Dan tenangnya sakinah itu setelah badai jauh lebih tenang sebelum adanya badai. Sebelum ada badai, tenang kehidupannya, aman, tentram gitu. Tapi setelah ada badai, setelah ada gonjang-ganjing, itu tenangnya jauh lebih tenang dibandingkan tenang sebelum badai. Itu sakinah. Kalau itminan, tumaknina, itu ketenangan yang didapat karena zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Yaj'allahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Ya Allah, yang penting urusannya selesai. Yang penting masalahnya beres. Yang penting hati saya tenang, lapang menerima ketentuan Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Inna khalaqna kulla syai'in bimiqdar. Sesungguhnya segala sesuatunya itu Allah ciptakan ada takarannya, ada kadarnya.
Jangan pernah melewati batas takaran, maka hidupnya tidak akan enak. Ini ada air segelas. Kalau ini gelas ukurannya 200 mili, saya isi 500 mili, apa yang terjadi? Tumpah. Tumpahnya becek kemana-mana. Kalau pengen ditambahin airnya yang menjadi 500 mili, gelasnya yang digedein. Maka air 500 mili jadi masuk. Kalau kita pengen rezeki kita ditambah sama Allah, maka cabangnya kudu dibanyakin. Ini buat yatim, ini buat duafa, ini buat janda, ini buat panti jompo, ini buat sedekah masjid, ini buat sedekah anak sekolah. Tuh. Semakin banyak cabangnya itu, maka nanti Allah akan banyakkan titipannya kepada kita. Untuk apa? Karena untuk orang-orang itu. Tapi kalau kita hanya mengeluarkan untuk anak atu, anak atu, anak atu, anak atu itu dong, ya segitu juga masuknya. Jadi ketika kita ingin meminta rezeki sama Allah yang luas, ketika kita minta harta sama Allah, maka gedekan dulu wadahnya. Tempatnya diluaskan dulu, dibesarkan dulu tempatnya. Dan yang terpenting adalah lapangkan dulu hati kita menerima rezeki dari Allah. Kalau bulan ini dikasih 300 ribu, alhamdulillah enggak? Lemes amat alhamdulillahnya. Alhamdulillah, ya mau gimana lagi. Justru ketika Allah kasih kita takdir yang sedemikian itu membuat kita semakin dekat sama Allah. Karena kita yakin yang ngasih rezeki itu Allah. Mendingan 300 ribu tapi cukup semua-muanya, apa 3 juta tapi kurang? Salah nanya lagi saya ini ya. Ini orang kaya itu orang yang merasa cukup, bukan orang yang banyak duitnya. Orang yang kaya itu orang yang merasa cukup. Dan orang yang miskin itu bukan orang yang gak punya duit, tapi orang yang merasa kurang terus, itu orang miskin. Terkadang ada orang naik mobil mewah, dilihat sama tukang beca. Kata tukang beca, ya Allah enak banget naik mobil, kagak kepanasan, kagak kehujanan, adem di dalam mobil. Tapi kata orang yang naik mobil ngeliat tukang beca apa? Enak banget tukang beca, tidur panas-panas juga nyenyak. Kagak ada yang dipikirin kalimat itu tukang beca ya. Itu. Jadi jangan pernah kita pengen diri kita ini kayak orang. Ibu itu mah enak, mau ngapain juga bisa. Mau mobil ya tinggal ngomong, mau motor ya tinggal ngomong, mau dikasih mau kagak, yang penting ngomong aja dulu. Dan ini jangan kita bandingkan rezeki kita dengan orang. Usaha boleh sama, dagangan boleh sama, kerja boleh satu tempat, tapi rezeki pasti berbeda-beda, nggak bakalan sama. Ada takarannya. Kalau Allah takarkan rezeki kita sekian, ya maka sekian yang akan kita dapat. Dan ini membuat kita tenang. Ketika dikasih 300 ribu, alhamdulillah ya Allah, masih ada. Orang-orang dapetin 100 ribu juga susah.
Ada orang dikasih 300.000 girang, giliran dikasih 3 juta ngomel-ngomel. Coba Bun, kalau semisalkan kita habis parkir, ada yang parkirin, kita kasihnya berapa tuh? 2.000, doanya panjang. Modal 2.000, doa dari orang tua sampai anak 7 turunan didoain, cuma modal 2.000. Dikasih 2.000, alhamdulillah ibu, terima kasih banyak, mudah-mudahan sehat walafiat, rezekinya tambah luas, anaknya soleh-soleha, pelajarannya gampang, anaknya pinter, rezekinya gampang, jadi anak yang berhasil dunia akhirat, orang tuanya sehat selamat, wafatnya husnul khotimah, cuma 2.000. Gimana kalau kita kasih 10.000? Tuh. Artinya apa? Masalah nominal itu bukan menjadi takaran, bukan. Tapi ketika orang itu bisa nerima, itu yang bikin Allah senang. Makanya ditambah lagi sama Allah, ditambah lagi sama Allah. Kalau masalah nominal mah sesuai pandangan. Kalau punya uang 10.000, kita sedekahin 50%-nya. 50%-nya berapa? Berani? Berapa persennya Bu? 50%-nya berani? Oh berani. Ibu punya uang 10 juta, sedekah 50%-nya. Berani? Tuh kan udah berubah lagi. Udah berubah lagi. Kalau pandangannya ke nominal akan mempengaruhi sedekah kita. Tapi ketika niatnya untuk memberi karena Allah yang memerintahkan, nominal mah gak bakalan kita lihat. Berapa perlunya? 3 juta. Nih ada. Bukan nominal yang dia lihat, tapi yang dia lihat adalah gimana caranya ada orang datang ke rumah minta tolong, jangan sampai ini orang pulang kagak dapat pertolongan. Karena ketika dia datang ke rumah kita, itu punya harapan yang besar dia datang ke kita tuh. Dan datangnya dia ke kita bukan karena dia tahu kita habis dikasih duit, bukan karena dia tahu kita habis jual tanah, bukan. Karena Allah yang mengirim orang itu untuk datang ke kita, menguji kita. Kalau berkali-kali berarti dia tahu bagaimana keadaan dapur kita. Allahu akbar walillahil hamd. Itu Bu. Jadi jangan pernah kita bilang tahu baik dia kita habis jual tanah itu datang ke kita. Bukan. Allah yang ngirim tuh. Untuk apa? Jangan untuk menguji kita. Jangan sampai ada orang datang ke kita tapi kita nggak tolong, padahal kita bisa menolongnya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahadus bin nikmah, sedikit cerita almarhumah Ibunda Hajah Hudriyah yang baru seminggu kemarin wafat. Ya. Salah satu kebiasaan almarhumah itu, setiap ada nenek-nenek kah itu, anak muda kah itu yang datang ke rumah, pasti dikasih walaupun hanya sekedar sekantong beras. Itu pasti dikasih sama almarhumah itu. Bahkan almarhumah sudah tahu ada orang yang berbohong sama dia dengan alasan anaknya sekolah, dengan alasan anaknya yatim, dengan alasan anaknya perlu biaya. Itu almarhumah sudah tahu orang ini bohong, tapi tetap dikasih. Karenanya wafatnya Masya Allah baik, wafatnya husnul khotimah itu. Kalimat-kalimat terakhir yang almarhumah ucapkan ketika di IGD, ketika masih di IGD, masih di rumah sakit Cimanggis itu kami anak-anaknya, mantunya itu ngedampingin semua.
Kita bacakan surat Ar-Ra'd, kita bacakan surat Yasin, kita bacakan surat Al-Mulk. Dan sempat ketika kita bacakan surat Yasin, beliau terdiam dan beliau mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seketika kita yang lagi baca Quran diem. Siapa yang datang ngucapin salam? Dan itu kami mendengar sendiri dengan telinga kami ketika lagi baca surat Ar-Ra'd. Sampai akhirnya kita main lihat-lihatan, antara anak sama mantu itu main lihat-lihatan siapa yang datang. Kok beliau ngucap Waalaikumsalam. Kita talqin Allah, Allah, Allah. Beliau lebih daripada apa yang kita talqinkan. Apa yang beliau baca? Inna safa wal marwata min sya'airillah. Labbaik Allahumma labbaik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita menalkinnya cuma Allah, Allah aja. Ternyata almarhumah pengennya yang lengkap. Karenanya nggak heran malam ketiga dan malam ketujuh, Masya Allah, jamaah yang mendoakan. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang hadir ke sana. Wangi almarhumah itu, cantiknya luar biasa wafatnya itu. Kita pengen wafat dalam keadaan seperti itu, tapi harus ada ujian yang kita lewatin. Apa ujiannya? Siap menjalani proses semangat-semangat yang almarhumah tanamkan dalam dirinya, dalam ibadah, dalam taat sama Allah, seperti itu. Sampai pada hari ketiga, setelah malam ketiga itu, pagi-paginya Pak Kiai manggil, "Fer, iya Mbak, itu semalam tamu dari mana aja?" Kagak tahu Mbak, banyakan yang kagak dikenal daripada yang kenal. Apa yang dikatakan oleh Pak Kiai? Pak Kiai itu bilang, "Babak makin ridho emak pulang. Tanda emak itu orang baik." Itu jawaban almarhumah. Nggak berhenti. Pas mau malam ketujuh, dari abis subuh sampai mau maghrib, tamu datang nggak berhenti-berhentinya datang mendoakan. Enggak dilihat pas almarhumah hidup, dilihatnya kapan? Pas almarhumah wafat. Itu salah satunya. Sebulan sebelum almarhumah wafat, itu nelpon, "Fer, ada acara maulid." "Iya Mak, ada acara maulid." "Di mana?" "Di Pamulang Timur." "Mak mau ikut?" "Iya Mak mau ikut." "Jemput ya?" "Iya Mak, ntar jemput." Dari Pondok Benda mampir dulu ke Pamulang, jemput emak, langsung maulid ke Pamulang Timur. Emak ikut. Itu 1 bulan sebelum almarhumah wafat, masih ikut maulid. Ya betul. Artinya apa, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita menginginkan kebaikan, ketika kita menginginkan wafat husnul khotimah, harus ada proses-prosesnya yang kita jalanin. Nggak cuma pengen hasilnya aja, tapi harus ada perjuangannya. Kalau kita pengen hidup kaya, apa yang harus kita kerjakan? Usaha, kerja keras. Yang benar kerjanya, harus siap nabung, harus siap ngencengin gesper. Kurangin gayanya kalau pengen hidup kaya. Harus ada prosesnya, harus ada perjuangannya, harus ada pengorbanannya. Jadi kata iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, di luar dugaan manusia. Itu rezeki. Kalau gaji mah ketebak. Akhir tahun ada bonus nih. Biasanya bonusnya sekian nih. Itu akhir tahun ketebak. Kalau gaji, tapi kalau rezeki enggak. Pernah ada ibu-ibu yang datang, "Ustaz, gimana ya biar hidup saya enak, biar usaha saya lancar, dagangan saya laku, bagaimana andainya hidup susah mulu. Anak yang pertama baru selesai, anak kedua minta bayaran. Anak kedua selesai, laki sakit, emang dia doang yang cari nafkah.
sampai segala sakit. Bu, salawat yang banyak, jangan tinggalin salawat. Selang beberapa bulan datang lagi ke rumah, Ustaz, kenapa Bu? Saya udah salawatan, bagaimana? Masih begitu juga. Dagangan saya masih sepi, begitu-gitu terus Ustaz. Tambahin lagi salawatnya. Selang beberapa waktu datang lagi, Ustaz, iya Bu, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana dagangannya? Alhamdulillah Ustaz, masih sama kayak kemarin saya datang ke sini. Akhirnya ngobrol dia ngobrol panjang lebar segala macem. Udah lama tuh, udah lama. Akhirnya dia cerita, alhamdulillah anak pertama udah lulus S1, alhamdulillah anak kedua sekarang lagi kuliah, alhamdulillah anak ketiga dapat beasiswa, alhamdulillah anak keempat ada saudara lakinya itu yang ngebiayain sekolah. Alhamdulillah walaupun toko sepi juga ya, sehari-hari mah ada pemasukan sekian-sekian mah cukuplah buat makan sama bayar listrik mah. Itu yang dinamakan rizki. Itu yang dinamakan rizki. Yaj'allahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang dinamakan rizki. Artinya apa? Kehidupan sebelum ibu itu bersolawat sampai setelah ibu itu mendawamkan solawat, berubah kehidupannya. Ada keberhasilan yang tertanam di dalam kehidupan keluarganya. Anaknya lulus, ada yang dapat beasiswa, kehidupannya dicukupkan oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang nggak disangka-sangka, anak-anak pulang dari sekolah tiba-tiba datang bawa piala, mah aku dapat juara. Itu rizki. Jangan ditanyain hadiahnya apa. Jangan, hadiah urusan belakangan. Yang penting tuh anak juara dulu. Cuma piala doang, nggak dapat uang pembinaan, nggak dapat diskon bayaran sekolah. Nggak usah ditanyain itu mah, nggak usah ditanyain. Cukup, alhamdulillah, itu rizki dari Allah. Kemudian yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Serahkan ke Allah. Kalau kita angkat tangan, doa, munajat, minta sama Allah, ketika kita mengangkat tangan, Allah akan turun tangan. Apa masalahnya? Nih ikutin, nih jalanin, nih selesain. Karena kitanya angkat tangan, Allah yang akan turun tangan. Tapi kalau kitanya nggak mau angkat tangan, kitanya turun tangan, mengandalkan ilmu kita, mengandalkan harta kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kesehatan kita, ya Allah angkat tangan, silahkan selesaikan sendiri. Allah akan angkat tangan karena kitanya nggak mau angkat tangan. Kitanya turun tangan. Ya Allah yang angkat tangan, silahkan selesaikan sendiri. Ada orang lulusan manajemen ekonomi. Kalau ekonomi itu biasanya hubungannya sama apa? Sama uang ya. Itu ekonomi. Tapi kenapa orang yang lulusan manajemen ekonomi hidupnya lebih susah daripada orang yang lulusnya cuma kelas 2 SD? Dia sekolahnya cuma sampai kelas 2 SD, tapi kenapa hidupnya lebih makmur dibandingkan dengan orang yang lulusan manajemen ekonomi? Ini sebagai pelajaran bahwasannya rezeki itu nggak sesuai dengan jurusan. Mau jurusannya ekonomi, mau jurusannya akuntansi, mau jurusannya matematika, tapi kalau Allah takdirkan rezekinya lebih besar orang yang lulus SD, bahkan lebih besar orang yang nggak sekolah, ya itu mah bukan urusan jurusan. Mengajarkan kepada kita rezeki itu bukan karena ini, bukan karena itu, tapi karena Allah. Itu cuma wasilah.
wasilahnya kerja, wasilahnya belajar, wasilahnya usaha, wasilahnya kantor. Masalah takaran sudah Allah atur semuanya. Karenanya orang yang ngebanding-bandingin hidupnya dengan hidup orang lain itu jarang ada yang gemuk. Jarang ada yang gemuk. Makanya syukur punya badan yang gemuk. Jangan berebut diet, nggak makan nasi, nggak makan ini, nggak makan itu. Kenapa emang diet? Jangan. Justru dengarnya enak. Masya Allah badannya besar sekarang ya, seneng ya hidupnya ya. Tapi coba lihat kalau semisal yang tadinya gemuk tiba-tiba kurus, berani ngomong di depan orang ya? Pasti bisik-bisik, itu kenapa badannya kecil? Padahal waktu itu gemuk banget, seger, gede badannya. Kok sekarang kecil, kurus ya? Tekanan batin kali ya. Tuh. Tapi kalau badannya gemuk, berani kita ngomong di depan orangnya. Masya Allah sekarang badannya hebat ya, seger badannya ya, besar badannya ya. Tuh. Ini itu. Makanya orang itu kalau suka ngebanding-bandingin gak ada yang gemuk. Makanya orang yang badannya gemuk berarti dia tidak suka membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang. Pusing kalau sering membandingkan dengan rezeki orang, dengan takaran orang tuh pusing. Orang punya mobil dia yang puyeng. Makanya kurus jadinya, nggak gemuk-gemuk. Liburan sekolah, dia ngajak keluarganya berangkat umroh, dia yang kagak bisa tidur. Tuh. Makanya pusing, makanya nggak gemuk-gemuk jadinya badannya. Habis karena perasaan, habis karena pikiran badannya. Habis itu, udah serahkan aja ke Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Tawakal itu menyerahkan hasil, bukan menyerahkan proses. Proses tetap kita yang ngejalanin, tapi hasil Allah yang nentuin nantinya. Kalau kita mau servis mobil, kita serahinnya ke tukang, ke bengkel ya. Ya pasti ke bengkel, bukan ke tukang servis komputer. Bukan, pasti ke bengkel kita datangnya. Kalau mobilnya Toyota, ya bawanya ke bengkel Toyota. Kalau mobilnya BMW, ya bawanya ke bengkel BMW. Kalau mobilnya Mercy, ya bawanya ke bengkel Mercy. Masing-masing ada paknya. Ketika kita punya urusan, serahkannya kemana? Ya ke Allah. Ibu pernah naik pesawat? Pernah. Kenal sama pilotnya? Nggak kenal sama pilotnya, tapi yakin ibu selamat sampai tujuan. Kita nggak kenal sama pilotnya, tapi kok kita mau naik pesawat yang dikendarain sama dia. Naik kendaraan online pernah? Pernah kan ya? Tinggal mencet doang. Siapa kek yang kita dapat? Kita kenal sama sopirnya kagak, baru ngeliat juga tadi pas naik. Tapi kita naik, nggak takut dibawa kabur, nggak takut dibawa kabur kan? Nenek-nenek nggak ada yang bawa kabur. Kata siapa? Nenek-nenek nggak ada yang bawa kabur. Kalau nenek-neneknya dari ujung pala sampai ujung kaki kuning mah dibawa kabur juga. Kenapa kita bisa yakin duduk enak? Bahkan kalau perjalanan jauh kita tidur di kendaraan, sopirnya yang bawa mobil sendiri, kita mah penumpang tidur. Karena kenapa? Karena yakin dengan sopirnya. Bukan karena kita punya asuransi atau BPJS, bukan. Karena kita yakin dengan sopirnya, makanya tenang kita di mobil. Itu seharusnya kehidupan orang beriman, tenang ngejalanin hidup. Karena kenapa? Yakinnya dengan Allah. Tenang aja, ntar juga kalau waktunya bayaran mah ada rezekinya. Dari mana kek?
Kita ini bukan baru ngejalanin hidup, bukan baru, sudah lama kita ngejalanin hidup. Buktinya waktunya bayaran ada, waktunya masuk sekolah ada, waktunya ngisi arisan ada, waktunya lebaran beli baju ada. Yang sebelumnya nggak kelihatan, tanggal 1 Ramadan masih pusing dia. Ya Allah, belum kelihatan ini. Si hilal belum kelihatan, si hilal ini. Awal Ramadan si hilal belum kelihatan, pertengahan Ramadan si hilal makin kagak kelihatan. Ya Allah, bagaimana ini? Ini bocah udah ngajakin beli baju. Bocahnya apa maknya ya? Tapi ketika sudah H-3, H-2, H-1 ada. Kenapa Allah kasihnya mepet? Ya, Allah lebih sering ngasih mepet ya. Nggak jauh-jauh hari Allah ngasih, tapi pas giliran kita perlu, biar kitanya udah deg-degan, udah jatuh tempo, nah baru Allah kasih tuh. Karena kenapa? Kalau jauh-jauh hari Allah kasih keburu kepake. Bulan besok bayaran 3 juta, awal bulan ini dapat duit 5 juta, bayaran tanggal 20. Pakai dulu, masih lama. Masih lama. Makanya Allah kasihnya ngepas, karena Allah tahu sifat kita kayak gimana, Allah tahu lagu kita kayak gimana, kebiasaan kita kayak gimana, Allah tahu. Makanya Allah ngasihnya pas. Lempengan kepepet baru Allah kasih, lempengannya deg-degan baru Allah kasih, lempengan besok jatuh tempo baru Allah kasih. Itu cara Allah, cakep Allah tuh. Karena kenapa? Kita yakin sama Allah, makanya tenang aja hidup. Makanya ini saya perhatikan jidatnya nggak ada yang mengkerut. Karena orang kalau kebangetan puyeng jidatnya mengkerut begini aja. Bangun tidur udah begini, mau tidur begini lagi. Allah karim. Ini tenang jadinya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Lihat ayat akhirnya. Ayat akhirnya apa? Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah sudah memberikan takaran untuk masing-masing manusia. Itu muhasabah yang pertama. Ingat sama Allah, perbaiki hubungan kita sama Allah. Yang kedua, lupakan kebaikan kita sama orang. Ini yang membuat kita perhitungan masalah dunia, membuat kita perhitungan ketika mau berbuat baik lagi sama orang. Lupakan kebaikan kita sama orang. Udah, kita udah ngebiayain dia sekolah, kita udah ngebiayain dia rumah tangganya, kita udah bantu ini segala macam, tapi dia buruk sama kita. Lupakan kebaikan kita sama dia. Anggap kita belum pernah berbuat apa-apa sama dia. Karena kenapa? Kebaikan kita cukup Allah yang tahu. Jangan menginginkan pengakuan dari manusia. Enggak diakuin kebaikannya yang enggak apa-apa. Yang penting Allah ngakuin kebaikan kita, dan Allah ridho kita berbuat baik. Yang ketiga, lupakan kesalahan orang kepada kita. Ada yang mau curhat? Lupakan kesalahan orang sama kita, lupakan. Karena kenapa? Kita pun punya salah sama orang. Bisa jadi orang itu berbuat salah sama kita gara-gara kelakuan kita. Mawas diri, kudu ingat kitanya. Ya Allah, itu kenapa ya dia begitu ya? Apa saya pernah berbuat salah sama dia? Cari 70 alasan agar kita bisa berbaik sangka dengan orang itu. Orang lewat depan rumah, kita panggil, "Bu," diem aja, nengok juga kagak. Timbul kan tuh tanduk-tanduk bisikan tuh, timbul tuh.
Apa pikiran buruknya? Sombong amat. Dipanggil kagak nengok, buang. Oh mungkin dia nggak dengar. Udah, husnuzan. Oh mungkin dia nggak dengar. Tapi saya manggil kenceng. Itu akan selalu ada bisikan-bisikan itu tuh. Karena kenapa? Akan dibikin peluang untuk berburuk sangka dengan orang lain. Tapi harus kita bantah. Kan saya manggilnya kenceng, masa iya dia kagak ngedenger? Oh mungkin dia pakai headset. Udah tenang lagi tuh. Tenang tuh. Tapi dia nggak kelihatan kabelnya. Oh sekarang pakainya yang Bluetooth. Oh ya udah tenang. Cari 70 alasan sehingga kita terus husnuzan sama orang lain itu. Kalau sudah dapat 70 alasan tapi masih ada kemungkinan untuk berburuk sangka, terakhir kalinya kita bilang mungkin ada hal yang kita nggak tahu dari kehidupan dia. Udah selesai. Pusing buruk sangka sama orang. Kadang-kadang bikin cocok logi itu. Bikin cocok logi itu. Dia lagi kumpul, pas banget yang diomongin ibu yang lewat depan rumah yang ketika dipanggil kagak nengok. Emang kemarin juga lewat depan rumah saya panggil diem baik kagak nengok. Oh jadi dia lagi ada urusan itu. Nyambung. Nggak langsung ngomongin orang, enggak, tapi pelan-pelan digiring, udah sampai pinggir dijorokin. Ini khotul iman yang dirahmati Allah. Lupakan kebaikan kita sama orang. Yang ketiga, lupakan kejahatan orang sama kita. Toh Nabi aja mendoakan kebaikan untuk umatnya. Nabi ketika sakaratul maut yang diingat umatnya, yang diingat keselamatan umatnya, yang diingat bagaimana keadaan umatnya. Nah sekarang kita malah mendoakan keburukan untuk umat yang didoakan kebaikan oleh Nabi. Jangan. Nggak sejalan jadinya. Biarin, ntar juga dia ngerasain gimana susahnya hidup. Ntar tuh. Emang bener kalau ngomongnya makin pelan, matanya makin sipit, berarti makin pasti beritanya. Emang begitu. Dan menunjuknya menjadi bukan pakai tahu. Allah karim, khotul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita muhasabah, harus lebih baik lagi. Harus ada keberanian untuk merubah yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya maksiat menjadi taat. Harus punya keberanian. Jangan malu dibilang tumben. Tumben ngaji. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau sekiranya ada yang ngomong begitu dan orang yang diomongin itu kapok nggak mau datang lagi, yang ngomong tanggung jawab. Nah, nanti ketika di hadapan Allah, orang itu akan bersaksi, ya Rob, saya dulu lagi seneng-senengnya ngaji, baru awal-awalnya saya berangkat ngaji, tapi dikata tumben sama Ibu Anu, no. Dan saya nggak mau dia masuk surga, saya nggak ridho dibilang begitu. Makanya kata Rasulullah ketika bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis, engkau tahu enggak wahai sahabat siapa orang-orang yang rugi, siapa orang-orang yang enggak beruntung? Kata Rasulullah apa? Al-muflis, orang-orang yang rugi adalah orang yang amalnya banyak tapi dia enggak merasakan manfaat dari amalnya itu. Ngajinya rajin, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, salawatnya rajin, tapi gara-gara ketika dia melakukan keburukan sama orang lain di hari timbangan, di hari pertimbangan yaumul mizan, ketika amalnya sedang ditimbang oleh Allah, ada orang yang datang, ya Rob, saya nggak ridho, saya masih punya hak dari dia. Ketika itu saya lagi ngaji dan dikata tumben, akhirnya saya nggak ngaji dan saya sakit hati, saya nggak ridho. Oh gitu, iya, ambil pahalanya, diambil pahalanya, dilimpahin ke dia. Ada lagi orang datang, ya Allah, saya nggak ridho,
timbangan kebaikan dia lebih banyak daripada keburukannya. Emangnya kenapa? Saya dulu pernah digibahin sama dia. Saya dulu pernah difitnah sama dia. Saya dulu pernah dibohongin sama dia. Saya dulu pernah dikhianatin sama dia. Saya dulu pernah didustain sama dia. Saya dulu pernah diperengosin sama dia. Saya nggak ridho, ya Allah. Ambil pahalanya, ambil. Diambil tuh, dipindahin tuh. Sehingga sudah ngejimplang semuanya, tinggal dosanya aja. Ketika mau dipindahin pahalanya, tapi masih ada orang yang nuntut. Kata Allah apa? Ambil dosanya, pindahin ke dia. Itu muflis, orang-orang yang rugi. Karena mendingan diem dah. Mendingan diem. Mulia. Diem itu emas. Oh, berarti kalau ditanya diem baiklah. Bukan begitu. Bukan itu artinya. Yang dimaksudkan diem itu emas. Falyakul khairan aw liyasmut. Ngomongnya yang baik. Kalau nggak ada yang baik, lebih baik diam. Wallahu a'lam bishawab. Kita minta sama Allah, jangan berhenti doa. Allahumma ya muhawwilal ahwal, wahai Allah yang maha menentukan keadaan. Hawil halana ila ahsanil hal. Tentukan keadaan kami menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Taatnya lebih baik, akhlaknya lebih baik, rezekinya lebih baik, sabarnya lebih baik. Jadi kita minta ya muhawwilal ahwal, ya muhawwilal ahwal, wahai Allah yang maha menentukan keadaan, hawil halana ila ahsanil hal. Tentukan keadaan kami menjadi keadaan yang terbaik, baik di hadapan manusia dan baik di hadapan Allah, baik ketika hidup dan baik ketika wafat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau didiskusikan, Bang? Ada diskusi? Karena lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, silakan ada 3 pertanyaan yang untuk bertanya. Kita beri kesempatan untuk 3 pertanyaan ibu-ibu. Silakan. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung dijawab atau langsung jawab? Ya. La yabdil qadra illa du'a. La yabdil qadra illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ada qada, ada qadar. Ada qada dan ada qadar. Ada ketentuan Allah dan ada kebisaan Allah. Ketentuan Allah tidak bisa dirubah. Itu sudah Allah tentukan. Di antaranya 4 hal yang Allah tentukan ketika kita berada di rahim seorang ibu. Kehidupannya, rezekinya, jodohnya, dan mautnya. Itu 4 hal yang sudah ditentukan sama Allah. Masalah takdir itu masih bisa diusahakan, masih bisa dirubah. Karena sesuai dengan perkataan Rasulullah SAW, la yadul qadra illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Karenanya doa, dan doa pun merupakan bagian dari takdir Allah. Takdir, kita memahami itu takdir kalau sudah terjadi. Contoh begini. Ketentuan Allah, kita bersilaturahim bertatap muka di sini. Ini ketentuan Allah. Takdirnya macam-macam. Tapi karena sudah Allah tentukan kita bertemu di sini, ketemu. Walaupun halangannya ketika mau berangkat macam-macam. Ada yang nggak ada yang nganterin, bingung ngajinya, kagak ada yang nganterin, nggak disamper, ngaji apa enggak ya?
Kalau nggak disamper jalan-jalan sendirian bingung amat. Cucunya datang ke rumah, gimana ya ditinggalinnya ya? Bilang aja dah, ngajinya cuma sebentar sampai jam 11. Tuh. Si mbak lagi libur di rumah, baju belum dicuciin. Gimana ya? Tapi karena sudah Allah tentukan kita semua bertemu di sini, ya itu kalah. Karena doanya minta sama Allah, ya Allah berikan kami kebaikan, berikan kami kedekatan dengan orang-orang yang baik, dan berikan kami kemudahan untuk berbuat baik. Allah sampaikan kita di sini. Itu qadar, itu ketentuan, itu kebisaan Allah. Jadi ada qada dan ada qadar. Jadi itu bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau qada ketentuan sudah tidak bisa dirubah. Tapi kalau qadar kebisaan Allah itu masih bisa. Walaupun sampai pernah waktu itu ada yang cerita, Ustaz, ibu saya tuh udah saya bilang jangan jalan-jalan, ntar aja sore dianterin. Kalau mau ke pasar jangan pagi-pagi. Tapi dia tetap jalan, akhirnya dia keserempet. Itu ketentuan. Itu ketentuan Allah. Usahanya apa? Kita larang, entar sore aja. Bahkan mau mau pagi-pagi, mau sore-sore, kalau ketentuan yang Allah catat adalah keserempet, mau pagi mau sore ya tetap keserempet. Cuma di dalam ketentuannya yang nggak bisa nganter itu nggak ada jatahnya keserempet. Itu antara ketentuan dengan takdir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi takdir masih bisa dirubah. Karena suatu ketika di daerah kampung itu Umar bin Khattab ketika di dalam suatu wilayah itu terkena wabah penyakit, itu para penduduknya bilang, diem aja kita di sini, kita terima takdir Allah. Ini adalah takdir Allah, ini adalah ketentuannya Allah. Tapi kata Umar bin Khattab apa? Kita pindah dari takdir yang buruk, dari penyakit-penyakit ini, kita pindah ke tempat yang baik. Kita pindah ke takdir yang lebih baik. Cari tempat yang lebih layak. Jadi itu takdir. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ibu-ibu, ada yang bertanya lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz bilang kalau gaji itu dia bukan rezeki ya, saya bilang. Sementara kita itu gaji itu kita untuk menafkahi seluruh keluarga kita, dan kita mendapatkan pekerjaan itu kan memang itu sudah rezekinya dari Allah ya. Sementara tadi apa yang Pak Ustaz bilang, iya kalau itu kan hanya bulanan rutin gitu loh. Sementara kalau menurut saya itu juga full semua gaji yang diturunkan oleh Allah. Ya, kata liman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gaji itu merupakan bagian kecil dari rezeki yang Allah kasih. Jadi bukan berarti rezeki itu full adanya di gaji. Bukan berarti rezeki itu cuma gaji. Tapi gaji itu merupakan bagian kecil dari rezeki yang Allah kasih. Ada yang berupa harta, ada yang berupa ketenangan, ada yang berupa kebahagiaan, ada yang berupa lingkungan yang baik, kesehatan. Itu pun merupakan rezeki dari Allah yang tidak berupa uang. Jadi maksudnya jangan sampai kita mengartikan rezeki Allah itu hanya dengan uang. Berarti kalau misalkan orang yang memiliki uang sedikit, berarti dia rezekinya sedikit. Belum tentu. Bisa jadi kesehatan dia banyak. Rezeki dalam hal kesehatan ada. Mungkin rezeki dalam hal uang sedikit. Rezeki dalam hal lingkungan yang baik, ini kan merupakan rezeki juga. Susah kita untuk tinggal mencari lingkungan yang baik, apalagi dalam keadaan zaman seperti sekarang ini. Ketika kita mendapatkan lingkungan yang baik, itu pun merupakan bagian dari rezeki Allah. Jadi rezeki Allah itu luas. Jangan kita sempitkan
hanya dengan uang. Jadi yang dimaksudkan adalah seperti itu. Ya. Jadi gaji itu bagian kecil dari rezeki yang Allah kasih ke kita melalui wasilah kerja, melalui wasilah usaha, melalui wasilah dagang, melalui wasilah kadang-kadang ada bonus, ada pemberian dari orang lain yang kita nggak nyangka kalau ternyata orang itu bisa memberikan kepada kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada pertanyaan lain? Silakan Bunda. Astagfirullah. Assalamualaikum. Pak Ustadz mau tanya, apakah doa-doa yang kita minta terkabulnya lama, apa karena pengaruh dari dosa-dosa yang kita buat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang belum terkabul. Ada yang punya simpenan doa yang belum dikabulkan? Oh banyak. Akhwatul iman ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa yang belum dikabulkan itu ketika kita berdoa itu pun merupakan salah satu jawaban dari doa kita. Kita doa nih, kita minta sama Allah, itu adalah jawaban dari doa kita yang ketika kita minta sama Allah, ya Allah berikan keyakinan dalam hati ini untuk terus minta sama Allah. Karena kadang-kadang ada orang yang ketika mendapatkan masalah yang diingat bukan Allahnya. Gara-gara siapa nih? Sahabat-sahabat Rasul, salafus soleh terdahulu, itu ketika mendapatkan satu aja ujian, itu yang dia ingat apa? Dosanya. Jadi ketika misalkan dia berangkat di majelis nih, dia berangkat di majelis, pas pulang sendalnya hilang sebelah. Mending hilang dua-duanya, sebelah doang yang hilang. Apa yang dia pikir? Siapa yang pakai sendal salah ya? Bukan itu yang dia ingat. Apa yang dia ingat? Astagfirullahaladzim, dosa apa yang udah diperbuat ya sehingga sendal hilang sebelah. Jadi kembalikannya ke diri kita. Ketika kita sakit, kepleset, keseleo, yang kita ingat, ya Allah, ini kaki pernah diajak ngelangkah kemana ya? Dosa apa yang dibuat sama kaki ini ya sehingga kepleset? Itu yang harusnya kita ingat, dan itu yang dibiasakan oleh salafus saleh. Jadi ketika kita kepleset bukan nyalain, ini siapa sih yang numpahin air di sini? Bukannya langsung dilap, bukan. Yang diingat langsung, dosa apa yang dibuat sama kaki ini? Dan seharusnya itu yang kita ingat ketika kita kehilangan peniti, ketika kehilangan bros, ketika lupa beli jarum pentol. Pentol apa pentul? Jarum pentul. Sebulan sekali beli jarum pentul, hilang lagi, padahal makanya atu-atu. Jadi khawatir iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih diizinkan oleh Allah untuk berdoa, kita bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, karena enggak semua orang itu diizinkan oleh Allah untuk doa. Ada yang Allah takdirkan, ada yang Allah tentukan, orang itu malah ngeluh mulu, ada masalah ngeluh, ada ujian ngeluh. Kita malah alhamdulillah ada masalah doa, ada ujian doa, ada urusan doa. Nggak berhenti doanya, makin banyak urusannya, makin hebat tahajudnya. Kan ya doa itu kenapa belum dikabulkan? Yang pertama bisa jadi karena dosa terhalang sama dosa kita. Ini bisa jadi. Yang seharusnya sudah sampai karena terhalang dosa, jadi mandek, ketahan jadinya.
Nah, ini yang pertama, bisa jadi karena dosa. Karenanya kita harus perbanyak istighfar. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Ketika ada orang yang datang menanyakan, kebun saya kering, enggak ada airnya, apa jawabannya? Istighfar yang banyak. Saya kekurangan, enggak punya harta, usaha saya enggak menghasilkan, istighfar yang banyak. Nanti Allah akan bukakan ladang pekerjaan. Saya udah nikah bertahun-tahun tapi belum dikaruniai anak, istighfar yang banyak. Mungkin Allah belum yakin untuk menitipkan anak kepada kita, sehingga Allah belum kasih kita keturunan. Istighfar yang banyak, ketika Allah mengampuni, maka Allah akan kasih anak itu kepada kita. Itu istighfar. Bisa jadi karena dosa kita yang banyak. Yang kedua, bisa jadi karena belum waktunya. Karena belum waktunya Allah mengabulkan. Tinggal kitanya aja yang menambah kesabaran. Sabar, belum didoa. Sabar nggak nih dia berdoa nih, ketika doanya belum dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belum waktunya. Yang pas nanti waktunya. Ya Allah, pengen berangkat umroh, doa terus tiap hari, tiap malam. Dari 2020 dia doa belum dikabulkan, 21 belum dikabulkan, 22 belum dikabulkan, sampai sekarang 2023 mau habis belum dikabulkan juga. Mungkin Allah punya waktu yang pas. Apa nanti ketika anak-anaknya udah selesai sekolah semua baru dia berangkat umroh? Jadi tenang berangkat umrohnya, nyaman berangkat umrohnya, nikmat berangkat umrohnya. Belum berangkat haji, ya Allah kuotanya lama. Kalau daftar sekarang 25 tahun nunggunya. Sampai apa? Jangan mikirin sampai atau enggaknya, yang penting kita udah usahanya. Siapa sangka setelah daftar 3 tahun ternyata dia masuk ke dalam porsi lansia, dia masuk ke dalam porsi prioritas, diberangkatkanlah dia. Bisa aja. Itu yang kedua, karena belum waktunya. Karena Allah akan mengabulkan doa itu di waktu yang tepat, bukan di waktu yang kita inginkan. Di waktu yang tepat Allah akan kabulkan doa kita. Yang ketiga, bukan Allah nggak mengabulkan doa yang kita pinta, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan yang lebih baik. Anak kecil lagi demam, pengen minum air es, dikasih, diganti dengan air adem. Berarti mama nggak sayang sama anaknya. Bukan nggak sayang, tapi air adem ini lebih baik daripada air dingin yang dipinta sama anaknya. Begitupun Allah. Kita minta sama Allah A, B, C, D, E. Tapi kenapa ketika kita minta A, Allah kasih Z? Karena yang Z itu lebih baik daripada yang A. Yang A baik, tapi efeknya nggak baik. Akhirnya dikasih yang Z. Kan kita minta panjang tuh, dari A sampai Z kita minta. Yang mana yang dikabulkan duluan? Yang mana yang dikabulkan duluan? Bun, ini plastik ya. Ini ada plastik, ini ada beling. Mana yang pecah duluan? Kalau saya banting, mana yang pecah duluan? Beling. Yakin? Kenapa nggak ada yang bilang terserah Ustadz mau mecahin yang mana duluan? Kan terserah saya mau ngancurin yang mana duluan. Sama ketika kita doa sama Allah, dari A sampai Z kita minta sama Allah. Ya Allah, minta A, B, C, D, E, terus sampai Z kita minta. Yang mana yang Allah kabulkan? Terserah. Allah mengabulin yang mana duluan, terserah. Yang penting saya meminta aja udah alhamdulillah sama Allah. Mau rumah dulu, mau mobil dulu? Kalau rumah dulu, ya berarti kemana-mana online,
naik angkutan umum, kalau rumah dulu, kalau mobil dulu, ya berarti tidurnya di mobil. Mau rumah dulu, mau mobil dulu, terserah ya Allah. Yang penting itu yang terbaik dari Allah, dan Allah ridho memberikan itu ke kita, dan kita pun ridho menerima itu dari Allah. Udah, itu tenang hatinya. Itu doa. Karena kita yakin sama Allah, Allah pasti mengabulkan yang terbaik. Ya kita udah doa, kita minta. Yang dikabulkan yang mana? Terserah Allah yang mana dulu yang dikabulkan. Pasti itu yang terbaik. Nggak mungkin Allah memberikan yang buruk untuk hambanya. Apalagi yang hambanya itu senang ngaji, senang baca Quran, senang salawat. Nggak mungkin Allah berikan yang buruk. Nggak. Cuma kadang-kadang penerimaan kitanya aja yang kurang baik. Anak kecil dikasih puyer, manis apa pahit? Mama nggak sayang, aku dikasih yang pahit-pahit. Bukannya nggak sayang, itu yang terbaik. Ketika kita diuji sama Allah, ya Allah, ngapa hidup saya susah mulu ya? Kenapa masalah nggak selesai-selesai? Apa Allah nggak sayang padahal saya sholat, saya puasa, saya zakat? Bukannya Allah nggak sayang, bukan. Tapi itu yang terbaik buat kita. Karena kenapa? Kalau dikasih kaya, nanti sombong. Sedangkan sifat yang paling Allah tidak suka dari hamba itu adalah sombong. Paling nggak suka Allah. Bahkan iblis dikeluarkan dari surga itu karena sombong. Itu aja udah. Oh ya Allah, alhamdulillah, dah begini aja. Akhirnya apa? Yang keluar bersyukur lagi. Dan itu doa. Jadi kita harus terus. Justru bagus ketika kita berdoa belum dikabulkan, yang kita ingat adalah dosa. Bagus ketika yang kita ingat adalah dosa. Ya Allah, dosanya kayaknya kebanyakan ini, jadi doanya belum dikabulkan. Oh berarti istighfarnya harus tambah lagi nih. Nambah lagi dia istighfarnya terus. Dawam al-mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang itu senangnya minta ampunnya di waktu sahur, yang mana ketika mereka sahur itu mereka senangnya membaca istighfar. Itu terus yang dibaca. Jadi makin dekat sama Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi jangan melemparkannya ke orang. Oh ini kayaknya diguna-guna masih anu nih. Warung jadi sepi. Jangan, udah. Jangan pernah kita menilai sikap orang. Cukup kita nilai bagaimana sikap kita sama orang. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Oh sudah. Baik, akhwatul iman, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa. Kita baca surat Al-Fatihah. Kita minta sama Allah, Allah berikan kita pemahaman yang luas, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita hati yang tenang, hati yang damai, Allah berikan kita kemudahan untuk taat. Yang tadinya maksiat, kita minta sama Allah, ya Allah ganti dengan ketaatan. Yang tadinya malas, ya Allah ganti dengan yang rajin. Yang tadinya lalai, ya Allah ganti dengan yang tepat waktu. Yang tadinya akhlaknya buruk, Allah ganti dengan akhlak yang mulia. Kita minta sama Allah, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak cucu keturunan kita anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berbakti pada orang tuanya, anak-anak yang membantu kedua orang tuanya, anak-anak yang menjadi wasilah kedua orang tuanya masuk ke dalam surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa orang tua kita. Allah maafkan kesalahan kita, Allah maafkan kekhilafan kita, Allah wafatkan orang tua kita dalam keadaan husnul khatimah, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima seluruh amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah al-mu'azzamah wa sab'il mathani an taftaha lana bikulli khair wa an tatafaddala 'alaina bikulli khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahli al-khair wa an taj'alana min ahli al-khair wa an tahfazana fi dinina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair. Innaka waliyyu kulli khair wa mu'tin li kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah acara kita selesai dan ilmu yang dapat kita dapat hari ini yaitu muhasabah diri, masuk perbaikan hubungan dengan Allah, lupakan kebaikan kita kepada orang lain, lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Semoga kita bisa mengamalkannya, ibu, dan selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir hari ini. Saya selaku MC dan mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf jika ada salah perkataan dan perbuatan, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.